Coba Anda lihat sekeliling Anda sekarang. Mungkin ada lembaran kertas putih di atas meja, buku catatan, atau mungkin tumpukan kardus paket di sudut ruangan Anda. Ya, barang-barang yang sangat biasa kita lihat setiap hari kan? Sangat biasa. Tapi, pernahkah Anda terpikir bagaimana sebatang pohon kayu keras yang padat, kokoh, dan keras itu bisa berubah menjadi lembaran kertas yang begitu lembut dan fleksibel? Nah, itu bukan sulap. Itu adalah hasil dari sebuah proses ekstraksi industri yang luar biasa kompleks. Betul sekali. Dan dalam sesi penelusuran mendalam ini, kita akan membongkar rahasia kimiawi di balik pembuatan kertas tersebut. Spesifiknya, kita akan membedah sebuah proses yang disebut craft pulping. Ini adalah topik yang sangat menarik, karena ternyata tidak semua pohon diciptakan sama kalau kita bicara soal pembuatan kertas. Tepat. Untuk memandu eksplorasi materi kita kali ini, kita akan bersandar pada sebuah artikel ilmiah telaah sejawat. Artikel ini diterbitkan di bioresources.com pada tahun 2011 dengan judul Efek Karakteristik Kayu Keras Terhadap Proses Pulping Craft dengan penekanan pada struktur lignin. Riset yang dipimpin oleh Ricardo B. Santos dan tim penelitinya ini sangat komprehensif, dan misi diskusi kita kali ini adalah untuk memahami mengapa beberapa jenis pohon jauh lebih mudah diolah menjadi kertas dibandingkan yang lain. Dan Anda yang sedang mendengarkan mungkin bertanya-tanya, kenapa Anda harus peduli soal ini? Gini, ini bukan sekedar soal pohon atau kertas. Penemuan dalam riset ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan bisa merevolusi industri. Kita bicara tentang menghemat energi yang masis, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan mengoptimalkan sumber daya alam agar jauh lebih efisien. Ya, ini tentang menjaga lingkungan sekaligus menekan biaya produksi miliaran dolar. Mari kita bedah hal ini dari awal. Apa sebenarnya proses craft pulping itu? Sederhananya, proses craft adalah jalur kimiawi yang paling dominan di dunia saat ini untuk memproduksi bubur kertas atau pulp. Mayoritas kertas komersial dibuat dengan cara ini. Oke. Dan untuk memahami prosesnya, kita perlu masuk ke anatomi kayu itu sendiri, kan? Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari kita pakai sebuah analogi. Bayangkan serat kayu yang berguna, yaitu selulosa dan karbohidrat yang akan jadi kertas sebagai batu bata dari sebuah bangunan. Batu bata yang menyusun kertas. Lalu, Di dalam susunan batu bata itu, ada material yang disebut lignin. Lignin ini bertindak layaknya semen atau lem super kuat yang merekatkan semua batu bata tersebut agar pohon bisa berdiri tegak dan kuat menahan angin. ah, jadi tujuan utama pabrik kertas adalah menghancurkan lem lignin ini. Tapi, dan ini bagian susahnya, tanpa merusak batu bata selulosanya. Tepat sekali. Kalau batu batanya hancur, kertas Anda akan rapuh. Lalu, bagaimana pabrik menghancurkan lem super kuat ini? Mereka menggunakan cairan kimia yang sangat agresif. Di industri ini dikenal sebagai white liquor. Pada dasarnya ini adalah campuran natrium hidroksida dan natrium sulfida yang dipanaskan di dalam semacam panci presto raksasa. Reaktor bersuhu tinggi, dan fase utama dari proses pemasakan ini ditargetkan untuk menghilangkan sekitar 60 hingga 68% total lignin awal. Ya, fase itu sering disebut fase bulk. Tapi disinilah dilema industrinya muncul. Bahan kimia keras ini tidak pilih-pilih. Maksudnya, bahan kimia itu juga menyerang si batu bata. Persis, cairan panas itu bisa mendegradasi karbohidrat kayu. Akibatnya, kekuatan serat turun dan hasil panen atau yield produksinya merosot drastis. Itulah mengapa industri sangat mendambakan jenis kayu yang lem ligninnya mudah dihancurkan, biar mereka tidak perlu memasaknya terlalu lama dengan bahan kimia keras. Dan selama puluhan tahun, industri di belahan bumi utara sangat bergantung pada kayu lunak, seperti pinus. Loblolly pine ya? Ya, loblolly pine adalah contoh klasik. Masalahnya, kayu lunak itu sangat sulit diolah. Lem ligninnya sangat bandel. Dan yang membuat frustrasi, struktur kimia lignin kayu lunak itu nyaris sama di semua spesies pinus. Tidak banyak variasi yang bisa dioptimalkan. Tapi kayu keras berbeda kan? Sangat berbeda. Kayu keras menawarkan variasi genetik dan kimiawi yang sangat dramatis. Karena itu, Santos dan timnya tergerak untuk menguji 10 spesies kayu keras dari seluruh penjuru dunia. Dari apa yang saya baca di sumber, mereka menguji spesies populer seperti eukaliptus, maple, oak, birch, hingga akasia.
Dan mereka tetap memasukkan satu kayu lunak, si loblolipine tadi, sebagai pembanding atau baseline. Menggunakan pinus sebagai pembanding itu langkah yang cerdas. Itu memberi konteks nyata seberapa jauh perbedaan kayu keras dibandingkan bahan baku standar yang selama ini merepotkan industri. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Bagaimana cara mereka menguji semua kayu ini secara adil. Karena kalau dilakukan di pabrik sungguhan, pasti banyak faktor pengganggu, kan? Betul. Kalau langsung diuji di pabrik raksasa, kita tidak tahu apakah kayu lambat hancur karena kimiawinya atau karena cairan kimia tidak bisa meresap ke dalam serpihan kayu yang tebal. Jadi mereka membuat skala mikro. Mereka mengekstrak kayu-kayu tersebut dan menggilingnya menjadi serbuk gergaji yang sangat halus. Ya, sodas. Serbuk gergaji ini menghilangkan hambatan fisik sehingga cairan kimia bisa langsung menyentuh sel-sel kayu. Lalu mereka memasukkan serbuk ini ke dalam semacam reaktor miniatur rahasia. Mereka menggunakan autoklaf baja tahan karat kecil. Autoklaf ini lalu dibenamkan ke dalam sistem pemanas presisi tinggi, digester MNK, pada suhu konstan 150 derajat Celcius. Dan mereka memastikan cairan kimia yang dimasukkan itu berlebih kan, jadi konsentrasinya tidak akan pernah habis di tengah jalan. Betul sekali. Dengan mengunci semua variabel suhu dan cairan kimia, mereka bisa memastikan bahwa kecepatan hancurnya kayu murni disebabkan oleh sifat alami dari lem lignin itu sendiri. Lalu bagaimana mereka mengintip ke dalam struktur lem tersebut? Yang memukau di sini adalah teknologi yang mereka pakai. Mereka menggunakan alat canggih bernama 13C NMR spektroskopi. Spektroskopi resonansi magnetik inti karbon 13. Terdengar sangat futuristik. Memang, alat ini memungkinkan ilmuwan memetakan struktur molekul secara 3 dimensi. Dan apa yang mereka temukan di dalam lignin kayu keras sungguh mengubah segalanya. Ternyata lignin kayu keras itu punya dua komponen utama ya? Ya, ada 2 unit molekuler penyusunnya. Yang pertama disebut siringil, atau kita sebut saja unit S. Dan yang kedua adalah guaiacil, atau unit G. Siringil dan guaiacil. Ingat baik-baik kedua nama ini, karena ini adalah kunci utamanya. Kalau lignin di kayu lunak seperti pinus, itu hampir 100% isinya hanya unit G. Dan kenapa unit G ini jadi masalah? Karena unit G cenderung membentuk ikatan molekul karbon dengan karbon yang sangat kaku, sulit sekali diputuskan oleh bahan kimia pabrik. Sementara kayu keras, mereka punya campuran unit S dan unit G. Dan unit S inilah primadonanya kan? Tepat. Unit SC memiliki struktur ikatan yang berbeda, yang dalam kimia disebut ikatan eter beta O4. Ikatan eter beta O4. Terdengar rumit, tapi intinya apa? Intinya, ikatan beta O4 ini sangat lemah terhadap serangan cairan basa panas dari pabrik Kraft. Ikatan ini ibarat engsel pintu yang sudah berkarat. Sekali didorong oleh bahan kimia, dia langsung patah. Wow, masuk akal. Jadi, ada korelasi yang jelas di sini. Semakin tinggi rasio S dibandingkan G di dalam sebatang pohon, Atau yang kita sebut rasio S per G. ya, semakin tinggi rasio S per G-nya, semakin cepat kayu tersebut hancur menjadi pulp yang lembut, karena lebih banyak engsel rapuh yang bisa dihancurkan. Persis. Dan ketika Santos dan timnya membuat grafik klasemen kecepatan reaksi dari semua pohon yang diuji, hasilnya membentuk garis lurus yang sangat indah. Sebuah korelasi linear yang sempurna. Mari kita bacakan papan skornya untuk pendengar. Siapa sang juara bertahan dalam kecepatan reaksi ini? Sang juara tidak lain adalah keluarga eukaliptus. Mereka benar-benar mendominasi. Tepat sekali. Spesies Eucalyptus globulus berada di posisi puncak dengan skor kecepatan 2,80. Dia sangat mudah dihancurkan. Saudaranya yang lain seperti Eucalyptus nitens dan Urograndis juga mengekor di posisi atas. Eukaliptus ini ibarat kayu yang memang diciptakan secara alami untuk menjadi kertas dengan sangat efisien. Lalu bagaimana dengan papan tengah? Di tengah-tengah ada jenis kayu seperti red oak, sweet gum, dan acacia. Mereka lumayan, tapi tidak seistimewa eukaliptus. Dan posisi terbawah untuk jenis kayu keras. Ditempati oleh red alder dan maple dengan skor hanya 1,55. Sangat lambat dibandingkan sang juara. Tapi tunggu, kalau red alder dan maple mendapat skor 1,55, bagaimana nasib kayu lunak pembanding kita si lob? Si pinus adalah pecundang utama di sini. Kecepatannya sangat menyedihkan, hanya 0,61. Wow.
Angka 0,61 itu bahkan tidak sampai setengah dari kecepatan kayu keras yang paling lambat sekalipun. Ya, Anda bisa bayangkan betapa menderitanya pabrik kertas yang memproses kayu lunak. Mereka harus merebusnya jauh lebih lama dengan suhu lebih panas. Ini menjelaskan mengapa industri bubur kertas global sekarang sangat terobsesi menanam eukaliptus. Tapi, ini memunculkan pertanyaan penting lainnya. Silahkan. Tadi kita bicara murni soal reaksi kimia. Tapi, bagaimana dengan fisik kayunya? Maksud saya, apakah bentuk anatomi kayu seperti ketebalan serat atau ukuran pori-porinya mempengaruhi seberapa cepat cairan kimia itu bekerja? Itu pertanyaan yang juga diajukan oleh para peneliti. Logikanya, semakin tebal dinding sel kayu, semakin sulit cairan bahan kimia menembusnya, bukan? Betul. Kalau batunya tebal, semennya susah dijangkau. Jadi, apa yang tim peneliti lakukan? Mereka menggunakan mikroskop cahaya mutakhir dan perangkat lunak yang disebut Image Pro Plus. Mereka mengukur ketebalan dinding sel, panjang serat, dan diameter pembunuh kayu dari semua spesies dengan sangat detil. Dan faktanya, kayu sweet gum memiliki serat terpanjang, sekitar 1,48 mm, dan dinding sel yang paling tebal. Secara teori fisis, sweet gum seharusnya menjadi kayu yang paling lambat dihancurkan karena cairan kimia akan kesulitan menembus dinding tebal itu. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya mengejutkan. Saat mereka memasukkan semua ukuran fisik ini ke dalam analisis statistik untuk mencari hubungan dengan kecepatan reaksi, hasil korelasinya adalah 0 besar. 0 besar? Maksudnya tidak ada pengaruh sama sekali? 0 mutlak. Morfologi atau anatomi fisik kayu sama sekali tidak memengaruhi seberapa cepat kayu itu dihancurkan oleh bahan kimia pembelah lignin. Luar biasa. Jadi kecepatan masak di pabrik itu murni pertarungan kimiawi antara unit S dan unit G. Sepenuhnya dikendalikan oleh kimia tingkat molekuler, bukan penghalang fisik di tingkat mikroskopis. Oke, ini sangat rapi dan logis. Tapi tunggu dulu. Mari kita buka fakta lain dari sumber kita. Berdasarkan hukum kimia rasio S per G tadi, kayu dengan rasio S tertinggi seharusnya paling cepat hancur, kan? Tentu, itu rumus mutlaknya sejauh ini. Kalau begitu, kita punya sebuah plot twist. Kasus si pemberontak pohon birch. Misteri pohon birch? Ya, dalam data peneliti, spesies birch memiliki rasio S per G yang luar biasa tinggi. Angkanya mencapai 3,15, jauh di atas sang juara Eucalyptus globulus. Secara matematis, birch seharusnya meledak hancur di dalam reaktor seketika karena sangat rapuh, kan? Tepat. Tapi anehnya, kecepatan hancur pohon birch justru sangat lambat. Skornya cuma 1,65. Angka yang sangat mediocre. Ya, itu setara dengan kayu akasia yang rasio S per G-nya hanya 1,18. Kenapa birch yang rasionya 3,15 bisa sangat lambat? Ini melanggar hukum yang baru saja kita bahas. Nah, yang memukau di sini adalah bagaimana sains itu bekerja. Peneliti tidak menyembunyikan data ini. Mereka mengakui secara terbuka bahwa birch adalah sebuah anomali atau outlier. Lalu apa penjelasan mereka tentang anomali ini? Mereka menduga bahwa birch menyimpan rahasia struktural lain yang belum terpetakan. Meskipun dia punya banyak unit S yang rapuh, mungkin saja molekul ligninnya terikat dengan zat kayu lain melalui ikatan kovalen yang sangat persisten. Semacam kunci gembok tambahan yang tidak terdeteksi oleh radar rasio S per G biasa? Yang sangat menarik. Baik, mari kita geser fokus kita. Tadi kita membahas molekul, sekarang mari kita bicara sedikit soal konsep fisika murni yang ada di pabrik sungguhan, yaitu energi aktivasi. Energi aktivasi atau kita sebut saja EA. Bisa jelaskan secara sederhana untuk Anda yang mendengarkan, apa itu energi aktivasi dalam konteks merebus kayu? Bayangkan Anda harus mendorong mobil mogok melewati sebuah bukit kecil agar mobil itu bisa meluncur ke bawah. Energi aktivasi adalah bukit kecil itu. Hambatan energi yang harus didaki agar reaksi kimia, dalam hal ini penghancuran lignin, bisa mulai terjadi. Oke. Dan pabrik kertas di seluruh dunia butuh nilai bukit energi ini untuk diprogram ke dalam komputer mereka, kan? Untuk mengontrol suhu pemanasan. Ya, mereka menggunakan rumus komputasi yang disebut HF factor. Rumus ini butuh angka energi aktivasi yang akurat. Tapi disinilah anekdot industrinya menjadi sangat lucu dan sedikit menakutkan sebenarnya. Selama bertahun-tahun, pabrik kertas memasak jutaan ton kayu keras di seluruh dunia. Tapi
Tebak angka energi aktivasi dari pohon apa yang mereka masukkan ke sistem komputer? Mereka memasukkan angka dari kayu lunak, sekitar 140 kilojoule per mol. Iya, mereka memakai data kayu lunak untuk memasak kayu keras. Kenapa? Karena selama berpuluh-puluh tahun tidak ada satupun ilmuwan yang repot-repot mengukur energi aktivasi spesifik untuk pohon kayu keras komersial. Industri pada dasarnya hanya menebak-nebak dan berharap tidak terjadi ledakan di pabrik. Benar-benar tebakan buta yang berisiko. Nah, tim Santos akhirnya turun tangan. Mereka melakukan eksperimen pertama di dunia untuk mengukur energi aktivasi 4 spesies kayu keras secara akurat. Ada sweet gum, red oak, maple, dan eucalyptus nitens. Dan hasil ukurnya, ternyata nilainya berkisar antara 131 hingga 139 kilojoule per mol. Jika kita rata-rata, nilainya ada di sekitar 135 kilojoule per mol. Jadi, apa makna dari temuan ini bagi industri? Maknanya sangat melegakan bagi para insinyur pabrik. Ternyata tebakan buta mereka selama ini benar. Keberuntungan yang luar biasa ya. Sangat beruntung. Energi aktivasi kayu keras yang sekitar 135 itu nyaris identik dengan angka 140 milik kayu lunak. Ini berarti mesin kontrol H-Vector yang digunakan selama ini sudah berada di jalur yang benar. Hambatan energinya sama meskipun kayu keras hancur jauh lebih cepat, karena rasionya beda. Betul sekali. Namun, Santos dan timnya adalah ilmuwan yang perfeksionis. Mereka tahu eksperimen mereka sejauh ini menggunakan serbuk gergaji berukuran mikro. Ya, yang tadi kita bahas untuk menghilangkan faktor fisik. Tapi pabrik sungguhan tidak memasak serbuk gergaji. Mereka memasak serpihan kayu yang cukup tebal yang disebut wood chips. Jadi, peneliti harus menguji teori mereka di dunia nyata. Mereka menggunakan serpihan kayu asli seberat 150 gram untuk meniru kondisi pabrik sebenarnya. Dan saat cairan kimia harus berjuang masuk menembus pori-pori serpihan kayu yang tebal ini, ekspektasinya adalah teori kimia rasio S per G tadi mungkin akan berantakan. Karena sekarang bentuk fisik kayunya ikut campur tangan dalam menghambat cairan. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Tren laju reaksinya tetap konsisten sempurna. Juaranya tidak berubah sama sekali. Eukaliptus tetap menang telak, Loplolly pine tetap kalah telak. Ini adalah pembuktian epik. Mereka membuktikan bahwa hukum sains yang mereka temukan di skala serbuk mikro berlaku mutlak dan tidak bisa dibantah di skala industri besar. Wow, jadi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sekaligus merangkum diskusi kita, apa kesimpulan besar dari penelusuran mendalam ini? Kesimpulannya, kita telah belajar bahwa pembuatan kertas itu murni pertarungan kimiawi yang memperebutkan rasio S per G. Anatomi fisik kayu terbukti sama sekali tidak relevan untuk kecepatan pelarutan lignin, dan selain itu, tebakan energi aktivasi oleh industri selama ini akhirnya terbukti tepat secara ilmiah. Dan ini bukan cuma teori kering di laboratorium. Penemuan ini adalah peta jalan menuju masa depan yang lebih hijau. Ya, proses pembuatan kertas yang lebih hemat bahan kimia keras, menjaga keutuhan serat karbohidrat, dan pada akhirnya menciptakan efisiensi produksi yang masif di seluruh dunia. Untuk Anda yang terus mendengarkan hingga titik ini, cobalah resapi hal ini. Setiap kali Anda membuka halaman buku yang sedang Anda baca, atau setiap kali ada kurir yang meletakkan paket kardus di depan pintu rumah Anda sebenarnya sedang memegang sejarah panjang manipulasi kimia tingkat tinggi. Ada keputusan sadar dari umat manusia untuk memilih spesies pohon tertentu, seperti eukaliptus, murni berdasarkan konfigurasi mikroskopis sirenjil dan guaiacilnya di dalamnya. Sangat puitis kalau dipikir-pikir. Namun, sebelum kita menutup sesi ini, saya punya satu ide liar, sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan malam ini. Wah, apa itu? Kita baru saja membuktikan secara meyakinkan bahwa anatomi fisik pohon tidak mempengaruhi kecepatan bahan kimia mengekstrak ligninnya. Setuju. Setuju mutlak. Tapi, di sisi lain, ilmu material memberitahu kita bahwa anatomi fisik itulah panjang seratnya, ketebalan dinding selnya, yang menentukan seberapa kuat kertas itu nantinya secara fisik, supaya tidak mudah robek. Memang betul, serat panjang menghasilkan kertas yang sangat kuat. Jadi, pertanyaannya, di masa depan, dengan teknologi mutakhir, apakah kita bisa merekayasa genetika sejenis pohon Frankenstein yang sempurna? Pohon Frankenstein? Ya, bayangkan sebuah pohon yang direkayasa agar secara fisik memiliki serat yang sangat panjang dan super kuat layaknya kayu keras purba.
kertas dari pohon ini tidak akan bisa disobek dengan tangan kosong. Tapi, secara kimiawi, kita meretas DNA-nya agar memiliki rasio S per G buatan yang luar biasa tinggi, jauh melampaui pohon birch. Wah, jika rasionya sangat tinggi dan tanpa ikatan pengunci. Persis. Pohon raksasa ini bisa diubah menjadi bubur kertas hanya dengan merendamnya dalam air hangat yang aman, tanpa perlu bahan kimia korosif sama sekali. Itu akan menjadi keajaiban biomaterial yang mengakhiri semua masalah polusi pabrik kertas. Pikirkanlah prospek yang gila itu, masa depan di mana kimia dan genetika bekerja sama dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa pada penelusuran mendalam kita berikutnya. Wah, jika rasionya sangat tinggi dan tanpa ikatan pengunci. Persis, pohon raksasa ini bisa diubah menjadi bubur kertas hanya dengan merendamnya dalam air hangat yang aman, tanpa perlu bahan kimia korosif sama sekali. Itu akan menjadi keajaiban biomaterial yang mengakhiri semua masalah polusi pabrik kertas. Pikirkanlah prospek yang gila itu, masa depan di mana kimia dan genetika bekerja sama dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa pada penelusuran mendalam kita berikutnya.